Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 Pondok Pesantren Darussalam Al-Qur'ani Kertawinangun Kandang Haur Indramayu, Jumat 17 Agustus 2018 Masehi. Persiapan upacara. Komandan peleton menyiapkan pasukannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh komandan peleton paling kanan. Laporan komandan peleton kepada komandan upacara. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada inspektur upacara dipimpin oleh komandan upacara.
laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Persiapan pengibaran Sang Saka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Penyerahan Sang Saka Merah Putih oleh inspektur upacara kepada pasukan pengibar bendera.
Penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.
menyanyikan himne Oh Pondokku. Hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan himne Oh Pondokku dengan birama 4/4 jatuh pada ketukan pertama. Suaranya Oh Pondokku. Penyamaan suara. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Sabda Jiwa Pondok diikuti oleh seluruh peserta upacara. Sabda Jiwa Pondok. 1. Ikhlas. 2. Mandiri. 3. Sederhana. 4. Menyayangi sesama dan menghormati. 5. Moderat dalam berpikir dan bersikap. 6. Jujur. 7. Disiplin. Pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh Inspektur Upacara.
Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengeningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita mendoakan para pahlawan yang gugur di medan perang. Mengeningkan cipta, lahumul Fatihah. Selesai. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Inspektur Upacara dipersilahkan menduduki kursi kehormatan. Amanat pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Terima kasih kepada bapak-bapak guru, ibu guru,
Osda, Osdi dan seluruh pelajar dan seluruh hadirin hadirat yang hadir pada hari ini, saya selalu mengucapkan terima kasih, syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Anak-anakku, Indonesia umurnya baru 73 tahun. Kalau proklamasi tahun 1945, sekarang 2018, kalau dihitung itu adalah 73 tahun. Alhamdulillah. Saya masih mengalami lahir saya sebelum merdeka. 19 Agustus 1942. 42 ke 45 sekitar 3-4 tahun. Saya merasakan betapa pada saat itu gegap gempitanya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari bangsa Belanda yang menjajah kita lebih 300 tahun. Maka kita ingat kepada jasa-jasa pahlawan mayoritas umat Islam. Mereka telah berkorban, menumpahkan darahnya. Mereka berkorban apa saja demi kemerdekaan Indonesia. Anak-anakku, ketika diumumkan proklamasi, Jepang saat itu melawan Amerika tanggal 16 Agustus, rupanya Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Bertahun-tahun orang yang terkena bom atom itu tidak sehat. Bayi yang dilahirkan pun juga sudah cacat. Luar biasa. Karena ada berita bahwa Jepang sudah takluk kepada Amerika, maka akhirnya bangsa Indonesia serta-merta 17 Agustus beberapa hari kemudian mengumumkan kemerdekaannya, karena Jepang pada saat itu menjajah Indonesia. Dia ngaku, saya saudara kamu yang tua, hanya 3 tahun lebih sedikit, istilahnya orang Jawa seumur jagung. Maka alhamdulillah Indonesia bisa merdeka. Merdeka ini bukan kayak negara lain, tidak. Negara lain kasih hadiah, nih kamu merdeka saja, gak usah saya sebutkan negaranya. Tapi kita pakai tumpah darah, pakai pengorbanan. Itu yang namanya sampai seluruh Indonesia. Di kampung-kampung orang yang kelihatan aktif, rumahnya dibakar. Termasuk di Caruban itu kakeknya Bunyai, lurah, rumahnya dibakar. Tapi nggak apa-apa, mereka terus berbuat demi kemerdekaan. Begitu 45 diumumkan merdeka, 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 maka kalau 17 Agustus di Jawa Timur sampai sekarang gegap gempita memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillah. Kita tidak kalah di sini. Karena saya juga orang Jawa Timur, punya orang Jawa Timur, masih ada darah bagaimana melawan Belanda, bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Seandainya tidak merdeka, mungkin kita masih keterbelakangan lagi. Sekalipun sudah merdeka, kata orang kita ini merdeka dari fisiknya, tapi ekonomi masih dijajah orang asing. Tadi pagi saya membuka WhatsApp, itu orang Cina yang setia dengan orang Indonesia, namanya Quick and Gi. Dalam 2 tahun Jokowi melakukan pemerintahannya sudah menghabiskan 1.000 triliun
1000 triliun. Ada 1000, sejuta, semiliar, triliun. Masya Allah, kayak apa? Itu untuk membangun jalan-jalan talabas. Kata Quicken itu nggak diperhitungkan. Di Irian Barat itu jalan tol dibikin dengan harga yang mahal. Padahal di sana ada 500 mobil saja. Nanti bagaimana? Tidak diperhitungkan. Quicken itu adalah seorang Cina, tapi dia nasionalis, membela Indonesia luar biasa. Saya membaca begitu, ya Allah. Jadi jangan heran sekarang tol di mana-mana, tapi hutang. Dan hutang itu harus bayar. Kalian semuanya harus bayar. Subhanallah. Lahir sudah harus bayar punya hutang. Jadi hutang Indonesia ini menurut Quicken ada 3.600 triliun. Luar biasa. 3.600 triliun dibagi warga negara Indonesia sekarang 300 juta, kata 250, 300 juta. Subhanallah, lahir sudah punya hutang 10 juta atau lebih. Subhanallah. Nah inilah, maka kita tidak menjelekkan orang lain, tidak, tapi supaya generasi muda tahu, jangan gampang-gampang utang atau menggunakan uang negara, tapi anak cucu kita yang kesulitan. Inilah kemerdekaan yang kita capai, bukan tanpa keringat, bukan tanpa menumpahkan darah. Kita betul-betul, orang dulu itu mati gak apa-apa. Bahkan ketika tahun 48 saya sudah gede, 48 saya lahiran 42, dan 6 tahun sudah ingat. Yang sering saya ceritakan, di depan rumah saya itu ada masjidnya bapak saya. Bapak saya itu umur 41 sudah wafat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para pejuang yang telah wafat dalam medan pertempuran, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Mudah-mudahan Allah mengampuni kedua orang tua kita. Orang tua kita yang telah berkorban, orang tua kita yang wafat, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Wabil khusus Bapak Muhammad Qadim, Ibu Hartini binti Turki, Ibu Sulusia, Bapak Burhanuddin, Bunyai Baidawi, Kiai Baidawi. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ingin mengingatkan sejarah. Kata Bung Karno, jas merah. Jangan lupa sejarah. Yang memerdekakan Indonesia ini mayoritas adalah orang Islam. Sekalipun setelah merdeka, orang Islam banyak yang tidak dipakai. Kita kalau melihat komposisi komponen yang ada sungguh prihatin. Tapi anak-anak kalian gak perlu prihatin. Anak-anak kalian calon pemimpin-pemimpin yang akan datang. Amin. Asal jujur yang ditanamkan oleh pondok ini laksanakan. Laksanakan kejujuran. Kau akan dicari orang. Karena nanti orang yang jujur barang langka. Di Indonesia ini kayak sulit mencari orang jujur. Kau insya Allah jujur, adil, disiplin, mahal harganya. Maka anak-anakku terima kasih yang mau disiplin dengan baik, mau latihan dengan baik. Tadi saya lihat jam 7 kurang sekian menit, kurang 2 menit, kemudian jam setengah 8 selesai. Terima kasih kepada Paskibraka dan semuanya. Setengah jam dipakai, tapi latihannya berhari-hari.
Mudah-mudahan jadi amal soleh kalian. Amin. Anak-anakku itu ada drone nyoting kamu. Nanti kamu akan kelihatan di foto. Semua akan kelihatan di samping bapak-bapak yang nyoting. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kita mengadakan peringatan ini kenapa susah-susah? Karena mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Amin. Bayangkan seandainya kita enggak merdeka, susah. Di beberapa negara Afrika itu sampai sekarang masih kelaparan. Di negara Arab perang antara satu negara. Di Syria itu perang sudah 5 tahun antara Sunni, Syiah, Wahabi. Memang dibikin oleh orang Yahudi. Sehingga kalau mereka perang di negara Arab, Israel yang enggak punya negara, Israel yang enggak punya tempat, aman, melanjutkan kedamaiannya, melanjutkan pembangunannya terus-menerus. Itu adalah Amerika. Amerika tidak semuanya Amerika, Yahudi. Maka subhanallah, kalau kita tahu pola dunia, kita enggak heran. Kita umat Islam mau diadu domba antara NU Muhammadiyah enggak mempan, antara partai-partai enggak mempan. Maka anak-anakku, jangan berbantah. Sekarang ini yang jadi wakil presidennya Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dia kedudukannya sebagai Surya NU, paling tinggi kedudukannya. Ketua MUI, paling tinggi di Majelis Ulama. Nah, ribut. Mahfud MD membuka belak-belakan. Orang namanya aib dibuka. Akhirnya seluruh Indonesia tahu semuanya. Maka anak-anakku, jadilah pemimpin yang jujur. Memang berat. Jujur itu memang berat. Tapi apapun juga harus kita jalani. Anak-anakku kalau dipikir susah, ya susah. Tapi hidup ini enggak usah dipikiri susah. Proses hidup ini kita nikmati saja. Tahun yang lalu kita di Eretan. Sekarang kok di sini Pak Kiai, kenapa? Ya karena anak-anakku tahu tanggal 30 April kemarin kita dikalahkan oleh pengadilan. Itu bukan tanah kita enggak dianggap. Ya udahlah, kita pindah aja. Allah kasih ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kalau itu bangunan antau 7 meter kali 33 selesai, insya Allah anak putra juga saya akan ajak ke sini. Kelihatannya betah di Islami atau di Al-Qurani? Saya kira betah di Eretan ya, atau di sini atau di sana? Alhamdulillah. Anak-anakku, ini pumpung ingat saya umumkan semuanya. Nanti tanggal 20, 21 itu kita puasa Tarwiyah Arafah. Sebenarnya beberapa orang udah puasa semenjak awal Dzulhijjah, tapi saya membiasakan 2 hari. Tanggal 20, 21 hari Senin, hari Selasa, Rebonya kita hari raya Idul Adha. Insya Allah Idul Adhanya di Qur'ani atau di Islami? Qur'ani. Ada sapi 2 dan kambing banyak, disembelih di Islami atau di Qur'ani? Qur'ani. Alhamdulillah. Juga terima kasih pada anak-anakku yang cari dana, kita dapat sapi 2, sudah kita down payment DP. Alhamdulillah, nanti disembelih bareng-bareng. Oh, udah dilunasi. Alhamdulillah. Terima kasih yang anak-anakku mencari dana. Saya ucapkan semua terima kasih. Terima kasih juga dengan wali santri ataupun orang-orang yang telah mendanai kita, membantu dana kepada kita. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan rezeki mereka, termasuk Pak Haji Harir dan keluarganya. Mudah-mudahan Allah memberkahi mereka. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi, nanti hari Senin Selasa yang akan datang, sekarang Jumat, Sabtu, Minggu, Senin sama Selasa puasa, Rebunya Idul Adha sama kurban, insya Allah. Anak-anakku, inilah yang bisa kita lakukan, kamu lakukan. Mudah-mudahan semuanya pengalaman. Ini masih ada acara-acara, silakan. Saya akan menikmati apa yang kamu sajikan. Oh iya, pumpung saya ingat, insya Allah ini adalah pesantren. Saya semenjak dulu saya tonjolkan pondok pesantren, tapi saya fasilitasi dengan SMP SMA. Saya beberapa waktu yang lalu mendapat berita bahwa kita yang SMA-nya juara 1 seluruh Kabupaten Indramayu, alhamdulillah. SMP-nya juga yang swasta, SMP-nya juga juara 1 juga. Iya, Masya Allah. SMP-nya juara 1 swasta atau swasta. SMP-nya juara 1, SMA-nya juara 1 seluruh swasta, SMP-nya juara 2 seluruh Indramayu. SMP-nya juga juara 1 enggak? Oh, swasta juara 1 semuanya, SMP, SMA. Masa tepuk tangan untuk kelas 3 dan kelas SMA. Maka anak-anakku jangan nggak enak mondok, nggak hidup ini jangan dirasakan nggak enaknya. Anak-anakku tahu sambal? Tahu sambal nggak? Sambal adalah terdiri dari cabai, garam, tomat, terasi, apalagi bawang merah. Jangan dirasakan satu-satu. Kalau dirasakan satu itu garam, waduh, dirasakan cabenya, waduh. Tapi begitu satu komponen diulek yang enak, nasinya yang putih yang menul-menul. Apalagi lauknya nggak usah macam-macam lah. Lauknya katakanlah ayam goreng, ayam bakar, waduh, sama sayur asam, alhamdulillah. Nambah atau enggak nambah? Masa hidup ini juga demikian rupa. Merasa aduh jamaah 5 waktu berat, aduh wiridan berat. Nanti kamu akan merasakan. Kalau nanti sudah akhir, kamu akan merasakan nikmatnya saya mondok, nikmatnya saya punya ilmu. Wa maladzatu, saya tahun 77 saya pernah merasakan ke London. Ini saya punya dasi yang saya pakai, Jubilee Silver 77. Artinya mas kawin peraknya Ratu Elizabeth itu tahun 77. 40 tahun saya bisa beli ini, masih saya pakai, alhamdulillah. Begitu saya bahasa Inggris, saya merasakan alhamdulillah saya bisa bahasa Inggris, sekalipun bahasa Inggrisnya istilahnya broken language. Iya, bahasa Inggrisnya enggak lancar ya. Ya kita Indonesia, tapi ya alhamdulillah enggak kayak Inggrisnya dulu. Ada menteri penerangan namanya Ali Murtopo. Waduh, dia di Bali membuka konferensi. Dasar orang Jawa bahasa Inggris, pernah di Amerika. I much obliged to all audience who has attended here. Masya Allah. Ya mestinya yang ini ya, tapi ya mestinya kan I much obliged to all audience who has attended here, tapi I much obliged to all audience who has attended here. Ya Allah, Jawanya kelihatan. Saya kan ngerti bahasa Inggris, Masya Allah, karena dia menteri. Salah-salah ya dia nggak merasa orang Jawa.
Maka kamu bahasa Arab bisa alhamdulillah, bahasa Inggris bisa alhamdulillah. Dan worry, nggak usah sedih. Waduh, saya nggak seneng di pondok ini, tempat mandinya nggak enak, makannya nggak enak, nggak enak. Kalau kamu pengen makan enak di restoran Padang sana. Kalau kamu pengen enak hidup di hotel sana. Kira-kira duitnya banyak atau nggak banyak? Iya. Coba kalau nggak percaya kamu makan di tengah jalan situ, satu porsi 5.000, mungkin nggak boleh. Kalau kamu dihitung itu setiap kali makan 5.000. Saya kadang-kadang kalau ke Cirebon makan, itu yang namanya satu porsi nasi, ndak ada lauknya, itu 6.000. Maka karena keberkahan alhamdulillah, khususnya anak-anak baru, saya minta maaf, kamu nggak dekat dengan saya di sana, insya Allah lah, doain ini cepat selesai, nanti ke sini alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh lapisan, bapak-bapak guru, pelatih, semua sound system yang latihan susah payah, apalagi saya lihat gayanya bagus, jalannya juga bagus, tidak ada kekurangan. Ya kekurangan sedikit apa, apalagi Hamka ini, Masya Allah, jadi jenderal polisi mestinya ya. Iya. Saya masih ingat ketika drama hahaha. Ini juragan yang punya toko emas. Waduh. Iya. Apa? Ada yang naksir? Oh jangan. Jangan, oleh ibunya nggak boleh. Saya tanya, kamu pengen jadi apa? Polisi. Tapi saya cek ibunya, Bu, Hamka sudah mau tamat jadi apa? Biar mengajar aja Pak Kiai. Alhamdulillah, turuti kemauan ibunya. Jangan kamu nggak nuruti kemauan orang tua. Kalau ibumu nuruti kemauan ibumu, kamu akan bahagia dunia dan akhirat. Amin. Saya tanya, jawab terus terang, pengen bahagia enggak? Ini kelihatannya yang baris berbaris diem aja. Pengen enggak? Ikuti apa kata bapak ibunya. Sudah mondok sana di Darussalam. Iya Bu. Waduh, oke bos. Wah, ibunya oke bos. Ya udah ikuti aja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Insya Allah kamu akan bahagia. Putra putri, ya Allah, saya kadang-kadang nangis dulu. Saya juga mondok kayak kamu. Saya sering katakan, saya dulu mondok orangnya nggak punya, ikut orang memelihara kambing, saya nggak malu cerita. Jangan melihat Pak Kiai sekarang ini pakai dasi keluar negeri, dulu juga susah. Jangan melihat orang itu sudah yang suksesnya, dulu prosesnya susah, sedih. Maka kalau wa man ladzatu illa ba'da ta'abi, tidak ada keenaan setelah susah-susah. Dulu saya susah, melihara kambing 26, pindah lagi kambing 4, pindah lagi. Ya Allah, kok saya begini? Tapi saya enjoy saja, dinikmati saja, apa saja. Sekarang dari Islami eretan dikalahkan oleh pengadilan, ya kita enjoy aja, selamatkan. Dulu nggak karu-karuan, sekarang oleh Bunyai diplur. Supaya kamu tahu, di Plur ini semennya habis berapa sak? Nggak ada yang tahu. Hampir 300 sak. 3 DO, 1 DO-nya 160. Jadi hampir 300 sak lebih. 480 sak semen. Jadi ini doain aja, nanti kalau memang Allah ngasih rezeki, tanah itu ya kita beli, amin. Sekitar kita beli, amin. Bukan untuk apa saya, tidak. Doain Pak Kiai Bunyai masih panjang umur, amin ya Rabbal. Tapi kalau saya hitung itu 19 Agustus umur sudah mau 77, sekarang 76, mau 77 tahun. Karena doa kamulah, mudah-mudahan saya masih diberi umur panjang oleh Allah.
bisa melanjutkan pendidikan dan pembangunan ada di pondok ini. Amin. Anak-anakku, terakhir, last but not least, saya ini apa saja saya coba, termasuk anak-anak saya, mantu saya coba. Ini begini, saya merasakan. Nah, ini kepala sekolah dari Ustadz Kamal, kepala SMP, saya rubah jadi Ustadzah Salma. Dia menolak, gimana gini-gini, enggak usah menolak, dicoba. Apa saja coba, trial error, coba salah, coba skala. Jadi kepala SMP-nya kalau ada apa-apa hubungannya sama siapa? Ustadzah Salma. Nanti saya posisikan yang lain. Kemarin itu ada laporan dari Ustadz Kamal bahwa Indramayu pemerintahnya enggak ada seksi pondok pesantren. Saya bilang kalau kamu memang siap, nanti kita hubungkan ke pemerintahan sana. Memang pemerintah Indramayu namanya pesantren belum ada seksinya. Pokoknya kita jalani aja hidup ini, kita syukuri hidup yang ada. Alhamdulillah. Anak-anakku, sekali lagi terima kasih yang banyak-banyak. Terima kasih, mohon maaf yang banyak juga. Saya mungkin tidak bisa memenuhi kepentingan atau memenuhi hajat kalian untuk cepat pindah ke sini. Ya, sedikit demi sedikit insya Allah nanti akan mapan. Tidak bisa ucuk-ucuk itu nggak bisa. Yang namanya dana pun juga masih minta kepada Allah. Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih. Mereka membantu kita, alhamdulillah. Maka tolong doain Pak Kiai, Bunyai, keluarganya diberi panjang umur, sehat lahir batin, beri rezeki yang cukup untuk membangun ya Allah. 100 miliar juga enggak apa-apa ya Allah. Ya Allah yang berkah ya Allah, berkailah kami ya Allah. Mudahkanlah semua kesulitan kami ya Allah. Sesungguhnya memudahkan yang sulit bagimu sangat mudah ya Allah. Kami mohon Kau yang mengijabainya ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, bapak ibu kami, keluarga kami ya Allah. Ampunilah wali santri yang mereka dengan segala macamnya, ampunilah mereka ya Allah. Berilah umur panjang, sehat lahir batin, murahkanlah rezekinya ya Allah. Kami mohon Kau yang mengijabainya ya Allah. Ya Allah, kami mohon Kau yang mengijabainya bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Acara setengah jam, sambutan saya juga setengah jam, 1 jam. Mudah-mudahan masih ada atraksi apa, saya pengen menikmati juga. Ini kelihatannya yang baju merah, pakaian apa itu kira-kira baju merah itu? Yusuf ya? Apa pakaian apa itu? Oh, Londo, Masya Allah. Yusuf Londo ya. Saya lihat pakaian-pakaian kamu, alhamdulillah, rapi-rapi, baik-baik, alhamdulillah. Ini pengalaman bagi kamu semuanya. Saya dulu juga kayak kamu. Saya di organisasi itu bagian pengajaran, setelah itu bagian olahraga, bagian pengajaran lagi, semua. Sepak bola itu saya bisa sebelah kanan, bisa penyerang, bisa sebelah kiri, karena kaki saya bisa main semuanya. Tapi kalau back saya nggak bisa, kiper nggak bisa, takut saya. Ya kok bola disepak terus kena perut gimana? Ya memang orang itu punya bakat sendiri-sendiri. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل مأهدنا دار السلام آمنا مطمئنا يأتيه رزقه رغدا من كل مكان اللهم اكفنا واكفي معهدنا دار السلام شر الظالمين وشر الحاسدين ومكر الماكرين وشر مصائب الدنيا والدين اللهم اجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم نور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وإلى الخير قربنا وعن الشر باعدنا واقض حوائجنا في أمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Parade sejarah bangsa Indonesia dari era kolonial hingga merdeka. Santri Putra Pondok Pesantren Darussalam mempersembahkan Parade Sejarah Bangsa Indonesia Era Kolonial hingga Merdeka. Naskah oleh Ustadz Rohmatri Mardani SPD, gubahan oleh Ustazah Salma Masuri MPDI, disutradarai oleh Ustadz Syihab Ibnu Hanifah, Syahrul Afni Mubarak, dan Muhammad Hanif Ridho. Selamat menyaksikan. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan. Ribuan pulau membentang dari Sabang sampai Merauke dengan beragam kekayaan alamnya yang sangat mempesona, sehingga banyak bangsa lain yang tertarik untuk datang dan menikmati keadaan alam Indonesia. Pada abad ke-15, Nusantara menjadi pelabuhan maritim penting bagi kerajaan Portugis sampai terbentuknya VOC, Verenigde Oost-Indiese Company, yang berarti Perserikatan Dagang Hindia Timur. Saat itu
tetapi juga merupakan pemerintahan semi resmi, dan pangkalan dagang VOC adalah Ambon. Lalu pindah ke Jayakarta yang kemudian diganti namanya menjadi Batavia. Dan selanjutnya VOC mengadakan perluasan wilayah kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan yang besar melalui sistem monopoli. Pada tahun 1605, Belanda mulai memasuki wilayah Maluku dan berhasil merebut benteng Portugis di Ambon dan menjadikan rakyat tambah sengsara. Pada tahun 1865 muncul perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC di bawah pimpinan Kaki Ali Kapten Hitu. Namun serangan itu menyebabkan Kaki Ali Kapten Hitu dihukum mati. Perlawanan rakyat Maluku terhadap kompeni sudah terjadi sejak abad ke-17. Namun perlawanan yang dahsyat baru muncul pada permulaan abad ke-19 di bawah pimpinan Patimura. Tindakan pemerintah Belanda terhadap rakyat Maluku bangkit dan berjuang melawan imperialisme Belanda. Namun perlawanan itu menyebabkan Patimura dan kawan-kawan tertangkap dan dihukum mati. Masih pada permulaan abad ke-19, pengaruh Belanda di Surakarta dan Yogyakarta semakin bertambah kuat, khususnya di Yogyakarta. Campur tangan Belanda telah menimbulkan kekecewaan di kalangan kerabat keraton yang kemudian menimbulkan perlawanan di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Dan perlawanan itu menyebabkan Belanda defisit dan terpukul. Namun dengan segala tipu muslihatnya, Belanda menangkap dan mengasingkan Pangeran Diponegoro. Dan Pangeran Diponegoro meninggal di tempat pengasingan. Dalam rangka menguasai Indonesia, Jepang menyerang markas Belanda di Tarakan, Sumatera dan Jawa. Pada tanggal 8 Maret 1942, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda, Letnan Jenderal Terpoorten, atas nama Angkatan Perang Sekutu di Indonesia, menyerah tanpa syarat terhadap pimpinan Jepang, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Penyerangan tanpa syarat tersebut ditandai dengan persetujuan Kalijati yang diadakan di Subang, Jawa Barat. Pada awalnya, kedatangan pasukan Jepang disambut dengan hangat oleh bangsa Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan negara imperialis lainnya. Jepang termasuk negara imperialis baru seperti Jerman dan Italia. Bahkan perlakuan pasukan Jepang lebih kejam sehingga bangsa Indonesia mengalami kesengsaraan. Rakyat Indonesia melakukan perlawanan, di antaranya perlawanan peta pembela tanah air di daerah Blitar, Jawa Timur. Perlawanan pasukan peta dipimpin oleh Sudanco Supriyadi, Sudanco Muradi, dan Dr. Ismail. Perlawanan ini disebabkan karena persoalan pengumpulan padi, romusa maupun heiho yang dilakukan secara paksa dan di luar pri kemanusiaan. Sebagai putra rakyat, para pejuang tidak tega melihat penderitaan rakyat. Di samping itu, sikap para pelatih militer Jepang yang angkuh dan merendahkan prajurit-prajurit Indonesia. Perlawanan peta di Blitar merupakan perlawanan yang terbesar di Jawa. Tetapi dengan tipu muslihat Jepang melalui Kolonel Kotagini, komandan pasukan Jepang, pasukan peta berhasil ditipu dengan berpura-pura
diajak berunding. 4 perwira peta dihukum mati dan 3 lainnya disiksa sampai mati. Sedangkan Sudanco Supriyadi berhasil meloloskan diri. Adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima di Jepang. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki, Jepang. Hal ini menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang diketuai oleh Amerika Serikat. Pada saat itulah kesempatan dipergunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan Jepang. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan pendapat di antara para pejuang muda menginginkan kemerdekaan diadakan secepat-cepatnya. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru karena dapat menimbulkan pertumpahan darah. Pada saat itu, para pejuang golongan muda kehilangan kesabaran. Kemudian mereka menculik Soekarno dan Hatta serta membawanya ke Rangas Dengklok yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rangas Dengklok. Tujuan penculikan itu adalah agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Mereka meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang serta siap menanggung risikonya. Sementara itu, di Jakarta, golongan muda yang diwakili Wikana dan golongan tua yang diwakili Mr. Ahmad Suparjo melakukan perundingan. Mr. Ahmad Suparjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Suparjo ke Rangas Dengklok. Mereka menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Mr. Ahmad Suparjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Setelah tiba di Jakarta, mereka langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda di Orange Nassau Boulevard yang diperkirakan aman dari Jepang. Sekitar 15 pemuda berkumpul di sana, antara lain BM Dia, Bakri, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, Khairul Saleh, untuk menegaskan bahwa pemerintah Jepang tidak campur tangan tentang proklamasi. Para pejuang muda menuntut Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan melalui radio. Disusul pengambil alihan kekuasaan, mereka juga menolak rencana PPKI untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 16 Agustus 1945 di kediaman Laksamana Maeda. Para pejuang kemerdekaan melakukan rapat semalam suntuk untuk mempersiapkan teks proklamasi. Dalam rapat tersebut dihasilkanlah konsep naskah proklamasi dan telah disepakati konsep Soekarno lah yang diterima. Kemudian disalin dan diketik oleh Sayuti Melik, dan pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945 berhubung alasan keamanan pembacaan teks proklamasi dilakukan di rumah kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tepat pada jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, hari Jumat, Soekarno yang didampingi Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Walaupun Indonesia menyatakan merdeka, namun rakyat belum sepenuhnya merasakan merdeka. Masih ada konflik-konflik kenegaraan yang dihadapi. Di antaranya adalah pemberontakan G30 SPKI. Sejarah mengenai Partai Komunis Indonesia sangat kompleks. Mulanya, partai ini berdiri dengan tujuan-tujuan yang baik bagi perkembangan Indonesia. Dalam bentuk organisasi, Partai Komunis Indonesia didirikan tidak langsung menggunakan nama tersebut. Karenanya, sebelum tahun 1966, PKI memiliki banyak kader pendukung. Di tahun 1960, PKI semakin besar kepala karena Presiden Soekarno membuat konsep Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Dengan begitu, konsep komunisme di Indonesia menjadi terlembaga. PKI semakin dekat dengan Soekarno dan merasuk ke tubuh pemerintahan. Pendukungnya mencapai 1/5 dari seluruh penduduk Indonesia waktu itu. Namun pada perkembangannya, PKI menghendaki para buruh dan tani dipersenjatai. Keinginan ini jelas mencurigaan. TNI AD merasa was-was atas keinginan PKI yang merasa harus sama dengan Partai Komunis di negeri Tiongkok. TNI AD takut PKI menyalahi amanah senjata jika dikabulkan. Berlanjut atas ketidakpuasan PKI atas beberapa kebijakan Presiden Soekarno, mereka merencanakan suatu pengkhianatan besar. Di tahun 1965, tanggal 30 September dini hari, PKI di bawah pimpinan DN Aidit dan Syam Kamaruzaman melakukan pembunuhan berencana terhadap 7 Dewan Jenderal yang menjadi pahlawan revolusi Indonesia. Aksi pembantaian di Lubang Buaya tersebut menewaskan 7 orang jenderal besar Indonesia, kecuali Jenderal Ahmad Haris Nasution. Sejarah G30 SPKI ini membuat nama PKI buruk lagi di mata masyarakat. TNI AD pun segera mengambil tindakan permusuhan terang-terangan kepada PKI. Puncaknya adalah pelarangan organisasi PKI serta aksi pembersihan PKI sampai ke akar-akarnya. Di tahun 1966 oleh Presiden Soeharto dan Orde Barunya yang sangat sensitif terhadap PKI. Dengan demikian berakhirlah riwayat PKI di Indonesia, karena siapapun yang tertuduh PKI akan dihukum tanpa diadili sebelumnya. Dengan demikian, kita sebagai pemuda-pemudi penerus bangsa, agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa Indonesia menjadi sebuah negara yang diakui oleh dunia,
seyogyanya kita menerapkan prinsip kebangsaan dengan menjunjung tinggi agama Islam sebagai pondasi, diiringi dengan sikap disiplin, jujur, kreatif, dan inovatif. Merdeka! Merdeka! Semoga persembahan parade ini memberikan pengetahuan yang bermanfaat. Merdeka! Merdeka! Takbir! Tanpa mengurangi rasa hormat kepada segenap Dewan Guru dan para hadirin, dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh Komandan Peleton paling kanan. Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara.
Pasukan dibubarkan.
Yes.